Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qamaril wujudi fi hadal yaum wa fi kulli yawmin fi yaumil maut sirran wa jahran fi dini wa dunyaya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyingkap nasihat-nasihat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu yang bertemakan mengenai kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dengan berbagai macam ujian. Jadi cinta kepada Allah dan Rasulnya dengan menghadapi ujian dan cobaan. Sholawat serta salam semoga terlimpah kepada junjunan alam Habibana Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabiin, para syuhada, para solihin, sampai ke kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita insya Allah akan tadi membawakan tema mengenai kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya dengan menghadapi ujian. Nah, dijelaskan dalam kitab Mafatihur Rabbani, seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku mencintaimu." Maka kata Rasul bersabda, "Bersiaplah untuk merahasiakan kepakiran." Jadi salah satu mencintai Rasulullah, kita merahasiakan berbagai kekurangan-kekurangan harta kita, kekurangan-kekurangan beban-beban kita, hutang-hutang kita, jangan sampai orang lain tahu, ya. Jangan sampai orang lain mengetahuinya. Tidak boleh kita membicarakan, rahasiakanlah. Itu adalah bentuk kita, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian ada lagi datang seorang laki-laki kepada Rasulullah, "Sungguh aku mencintai Allah." Maka beliau bersabda, "Bersiaplah untuk merahasiakan bencana ujian." Jadi semuanya dirahasiakan, ujian dan cobaan, baik itu kekurangan dan tadi ujian dan cobaan, itu adalah bukti cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wa thamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh kami akan uji kepada kamu sekalian bisyai'in, tentang suatu, minal khawf, yaitu ketakutan. Ketakutan apa sajalah, rasa takut. Minal khawfi wal ju', rasa lapar, ya, kekurangan makanan. Wal ju' wa thamarat, wal ju' wa naqsim minal amwal, yaitu kekurangan harta, wa thamarat, dan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang sabar. Jadi di sini akan diuji oleh Allah mengenai kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, akan diuji berbagai macam tadi, tentang ketakutan, minal khauf wal ju', rasa lapar, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, wa thamarat, buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi orang-orang yang sabar, ya, insya Allah dia mencintai Allah dan Rasulnya. Innallaha ma'as-sabirin, sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi tadi kata Syekh, yaitu merahasiakan kepakiran, itu adalah bentuk cinta kita kepada Rasul, dan merahasiakan
ujian ya. Nah, kalau kita bandingkan ujian kita dengan para nabi dan para rasul, itu ujiannya tidak seberapa kecil, kita gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apa ujian bagi kita. Nah, ujian yang besar itu diberikan kepada nabi dan rasul. Semakin tinggi ujiannya, semakin tinggi juga nilai-nilai keimanannya. Kalau kita diujinya tinggi luar biasa, nah diuji juga keimanannya. Nah, disinilah apakah kita ketika diuji ya, ketika diuji oleh Allah, apa kita masih berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya atau tidak, masih mencintai Allah dan Rasulnya atau tidak. Bahkan atau sebaliknya, ketika kita diuji malah kita berbuat dosa, malah kita berbuat maksiat, malah kita banyak mengeluh ya, dengan melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya akan berpegang teguh, tetap menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi salah satu kecintaan kita kepada Allah yaitu dengan takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan kecintaan kepada Rasul juga sama, menjalankan perintah Rasul dan menjauhi larangan Rasul adalah itu salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Nah, itulah yang namanya takwa. Jadi takwa itu menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, itu yang namanya takwa. Yang itu adalah bentuk rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian tadi selain takwa, tadi diuji tentang kepakiran dan ujian ya. Nah, tentunya kita harus sabar menghadapi ujian dan cobaan tersebut. Nah, sesungguhnya cinta Allah dan Rasulnya selalu dibarengi dengan kepakiran dan bencana. Tadi dengan kekurangan dan bencana ya, seperti itu. Dan kalau kita cinta kepada Rasul, diantaranya kita harus 24 jam bersama Rasulullah, harus mencontoh Rasulullah, mencontoh perbuatan, perkataan dan diamnya Rasul, itu adalah contoh. Nah, itu dijadikan hadis ya. Hadis tentang perbuatan Rasul itu disebut hadis fi'li. Hadis qauli, hadis ucapan Rasul, ucapan berbagai macam yang diawali dengan qola ya, di qola itu adalah dalam hadis tersebut ada qola, berarti ucapan Rasulullah SAW. Kemudian hadis takriri, hadis diamnya Rasul. Contoh diamnya, takrir ketetapan diamnya. Rasul pernah disuguhi daging biawak oleh para sahabat. Nah, Rasul diam, tidak memakannya, dan itu membolehkan makan daging biawak. Nah, pertanyaannya, biawak yang bagaimana? Kalau biawak di kita itu segala apa dimakan sama biawak tersebut. Nah, tapi kalau biawak padang pasir itu makannya cuma rumput-rumputan, tapi sejenisnya sejenis biawak. Mungkin kalau disamakan silakan saja kalau ingin makan biawak. Nah, biawak ya, itu Rasul diam di sana, itu ketetapan. Jadi semuanya kita harus mencontoh Rasulullah SAW kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW ya. 24 jam bersama Rasul, makanya hadis-hadisnya kita hafal, terutama yaitu hadis-hadis sahih ya, hadis-hadis sahih, hadis-hadis yang kemurnian, yang murni ya, bukan hadis dhaif, bukan hadis maudhu ya, bukan hadis dhaif, tapi hadis sahih ya, hadis sahih. Jadi murni, harus sesuai dengan apa yang dilakukan, harus sesuai dengan apa yang dilakukan, perbuatan Rasul, perkataan Rasul, diamnya Rasul harus murni, itu harus berasal dari Rasulullah SAW. Nah, ini juga disampaikan oleh para alim ulama, disampaikan oleh para ustadz, para kiai
ya yang sesuai dengan sanadnya langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah salah satu kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama tadi takwa, kemudian bersabar, kemudian berpegang teguh terhadap Allah dan Rasulnya. Ini juga disampaikan dalam Al-Quran, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Kul, katakanlah Muhammad, in kuntum, jika kamu sekalian tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi kita kalau mencintai Allah berarti ikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara seluruh. Tadi 24 jam bersama Rasulullah, ya, menjalankan sunnah-sunnahnya, kemudian bersolawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawat, ya, menjalankan sunnah-sunnah Rasul, bersolawat. Fattabi'uni yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu sekalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kamu sekalian, dunubakum, dosa-dosa kamu sekalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah ini kalau kita mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi salah satunya ujian dan cobaan, kita harus sabar, kita harus berpegang teguh seperti karang di lautan, tidak tergoyahkan, tidak mengeluh, ya, tidak mengeluh, tetap saja kita menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Itu adalah bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kata Syekh, oleh karena itu sebagian orang soleh mengatakan kedekatan diwakili oleh bala, yaitu tadi di berbagai macam ujian. Nah orang muslim itu menjadi kiparat dosa. Kalau kita misalkan diuji dengan kesakitan, ya, sakit atau apa saja, itu adalah Allah mengampuni, ya, dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan supaya tidak semua orang mengaku, jika tidak tentu orang akan mudah mengaku mencintai Allah. Nah banyak orang mencintai Allah dan Rasulnya, tapi dia tidak bersungguh-sungguh, tidak berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya. Nah ketika diuji itu, apakah dia melakukan perintah Allah dan Rasulnya, atau ketika diuji ini malah dia melakukan dosa, melakukan maksiat, berarti dia tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, ketika diuji oleh Allah, tetap dia berpegang teguh melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Itu jika tentu orang akan mudah mengaku mencintai Allah, mengaku tapi maksiat terus, STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Ya, jadi itu belum cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan Allah bahkan dijauhi oleh Allah dan dibenci oleh Allah sebelum dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakaian bencana dan kepakiran itu tanda dari mahabbah. Jadi tadi yang namanya ujian dan cobaan, terima dengan bahagia, terima dengan lapang dada. Itu adalah bentuk kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bentuk mahabbah, kata Syekh. Bentuk mahabbah. Jadi terima dengan ikhlas, ya, segala bentuk ujian dan cobaan tersebut. Nah, ada doa dari Syekh, kita aminkan untuk menutupi pertemuan kali ini. Ya Allah, kata Syekh, doanya kita aminkan. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan dunia dan akhirat dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam tema kali ini, mencintai Allah dan Rasul-Nya dengan berpegang teguh terhadap berbagai macam bencana, ya, ujian dan cobaan. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa iyyakum syubhan paminallah wa iyyakum hatam pamini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.